Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kisah Laila dan Majnun. Sebenarnya, apakah isi dari surat Laila untuk Majnun? Apakah ungkapan cinta Laila atau sesuatu hal yang membuat Majnun semakin bersedih? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, nonton video ini sampai selesai. Surat Laila diawali dengan sebuah doa. Kumulai surat ini atas nama Allah yang telah memberikan kehidupan pada jiwa dan memberikan pertolongan kepada hatinya. Pengetahuannya meliputi segalanya dan kebijaksanaannya mutlak. Ia melihat dan mendengar segalanya, bahkan doa makhluk-makhluk yang tak dapat berbicara. Dialah yang membagi dunia menjadi terang dan gelap. Dialah yang membagikan waktu pada setiap makhluk di bumi ini, dari burung-burung di udara hingga ikan-ikan di kedalaman laut. Ia telah membuat langit berkilauan dengan bintang-bintang dan memenuhi bumi dengan manusia dengan ras serta warna kulit yang berbeda-beda. Ia telah memberikan jiwa kepada setiap pria dan wanita, dan ia telah menyalakan jiwa itu dengan obor yang diberi nama akal pikiran, sehingga setiap manusia yang diciptakannya bisa mendapatkan penyelamatan. Lalu ia mulai menulis untuk Majnun. Surat ini adalah surat duka cita yang dikirimkan oleh jiwa yang dilanda kesedihan kepada sesamanya. Surat ini berasal dariku, seorang tawanan, untukmu, kau yang telah melepaskan diri dari rantai yang membelenggumu dan mendapatkan kebebasan. Kapankah semua itu terjadi cintaku saat aku mengikat diriku kepadamu? Berapa banyak hari tanpa jiwa, berapa malam yang berlalu dengan air mata telah berlalu sejak saat itu. Bagaimana kabarmu sayangku, dan bagaimana kau lalui hari-harimu? Kemanakah ketujuh planet dan surga membimbingmu? Aku tahu kalau kau masih menjaga erat jalinan cinta kita, dan kurasakan di hatiku bahwa cinta mendapatkan keagungannya hanya darimu. Aku tahu bahwa darahmu membuat merah bumi ini saat matahari terbit dan terbenam, namun kau hidup jauh di pegunungan bagaikan permata yang terjebak dalam bebatuan. Dalam kegelapan, kau adalah sumber mata air Khirs. Kau adalah sumber kehidupan itu sendiri. Kau adalah ngengat yang mengelilingi cahaya keabadian. Kau telah menggerakkan lautan eksistensi kehidupan. Meskipun begitu, kau justru memalingkan dirimu dari badai dan bersembunyi di makam kesendirianmu dengan beberapa hewan liar yang menemanimu. Semua lidah terjulur ke arahmu, mengirimkan panah-panah penuh cemooh ke arah jantungmu. Tapi apa pedulimu? Kau telah memantapkan langkahmu menuju keabadian. Bahkan kini, karavanmu berjalan menuju alam baka. Aku tahu betapa besar pengorbananmu. Aku tahu bahwa kaulah yang telah membakar ladang jagungmu sendiri. Kau mendedikasikan hatimu untukku dan meletakkan jiwamu atas bantuanku. Dan dengan demikian, kau menjadikan dirimu sebagai sasaran gosip serta fitnah. Tapi semua itu hanyalah konsekuensi kecil. Kita berdua sama-sama tak peduli dengan apa yang dipikirkan serta dikatakan orang. Apapun yang mereka lakukan atau katakan tentang kita, akan kita hadapi bersama. Setidaknya aku bisa bergantung pada kesetiaanmu, dan begitupun engkau kepadaku. Andai saja aku mengetahui apa yang kau pikirkan dan apa yang kau rasakan. Andai saja aku dapat melihatmu dan mengetahui apa yang sedang kau lakukan. Aku bersamamu dengan setulus cintaku dan sepenuh hatiku. Tapi bagaimana dengan dirimu? Dengan siapa kau menghabiskan waktumu? Fisik kita memang terpisah, namun jiwa kita tetap satu. Memang benar aku telah menikah. Aku memiliki suami, tapi bukan seorang kekasih. Ia tak pernah berbagi peraduan denganku. Percayalah, situasi ini telah membuatku lelah hingga aku tak lagi punya kekuatan untuk berpikir. Tapi aku berjanji kepadamu, tak ada seorang pun yang telah menyentuh hartaku. Hal itu akan tetap tertutup bagaikan kuncup bunga yang mempesonakan namun tak akan pernah mekar. Suamiku tetap menunggu di balik pintu yang kuncinya tersembunyi dari pandangannya dan tak diperbolehkan untuknya. Ia adalah seorang pria yang terkenal dan terhormat. Namun apalah artinya semua itu bagiku dibandingkan denganmu sayangku? Ia sama sekali tak berarti. Kala dilihat dari kejauhan, bahkan bawang putih liar pun tampak bagaikan bunga lili. Meskipun begitu, jika kau cium baunya, kebenaran pun terungkap. Bawang putih liar tak layak untuk dipetik. Oh cintaku, betapa ku berharap kita dapat bersama, tapi itu tak terjadi. Takdir telah menetapkan bahwa kita tetap terpisah, dan begitulah yang harus terjadi. Apakah aku harus dipersalahkan atas hasil karya sang takdir? Hatiku menangis saat memikirkannya. Sayangku,
Kirimkan seikat rambutmu. Hal itu akan sangat berarti untukku. Kirimkan padaku salah satu duri yang berada di jalanmu, dan aku akan merawatnya hingga ia tumbuh menjadi taman bunga mawar di hadapanku. Kemanapun kau melangkah, gurun berubah menjadi taman bunga. Kau adalah hirsku, penyampai pesanku dari Allah, sumber mata air kehidupanku. Aku adalah rembulan dan kau adalah matahariku, menyinariku dari kejauhan. Maafkan aku karena orbit yang berbeda membuat kita selalu terpisah. Aku telah mendengar kabar kematian ayahmu, dan hal itu membuatku sedih. Aku merasa seolah ayahkulah yang telah meninggalkanku. Untuk menghormatinya, aku mengenakan jubah biru tua, bagaikan bunga violet gurun. Dan selama berhari-hari air mata tak berhenti menetes dari mataku. Apakah kau mengerti, sayangku? Aku telah melakukan apapun untuk berbagi kesedihanmu. Hanya satu hal yang tak aku lakukan. Aku tidak datang kepadamu, karena hal itu sangat mustahil. Tapi apalah artinya? Seperti yang telah kukatakan, fisik kita terpisah namun jiwa tetap satu. Jiwaku selalu bersamamu sepanjang waktu. Aku tahu betapa banyak kau telah menderita, dan betapa hatimu yang lemah lembut itu telah termakan habis oleh kesedihanmu. Namun hanya ada satu cara untuk keluar dari kesengsaraan ini untuk kita berdua, yaitu bersabar dan menahan diri. Benar sayangku, kita harus bersabar, menahan diri dan berharap. Apalah sesungguhnya kehidupan? Kehidupan tak lebih dari sebuah kisah, tangisan dan persinggahan singkat, dengan cepatnya berlalu saat ia baru saja dimulai. Mereka-mereka yang baru tiba nyaris tak memiliki waktu untuk membongkar muatan sebelum mereka akhirnya harus kembali pergi. Orang bilang bahwa mata adalah jendela dari jiwa, dan hal itu benar adanya. Namun seorang yang bijak tak akan membiarkan orang lain untuk melongok ke jendela itu, sayangku. Apakah kau ingin para musuhmu menertawakan kesedihanmu dan mengolok-olok penderitaanmu? Takkan pernah. Seorang bijak harus menyembunyikan kesedihannya agar orang tidak menikmatinya. Jika tidak, maka yang terjadi ibarat tempayak yang memakan dedaunan. Jangan pikirkan benih-benih yang tersebar kemana-mana. Coba saja pikirkan bagaimana nantinya mereka akan tumbuh. Hari ini jalanmu mungkin terhalangi oleh duri dan bebatuan. Namun esok hari, kau akan memanen ara dan kurma dalam jumlah yang sangat banyak. Di mana ada kuncup bunga hari ini, esok hari akan ada sekuntum mawar yang merekah. Jangan lupakan hal ini. Dan janganlah kau bersedih. Jangan biarkan hatimu mengeluarkan tangisan darah. Dan jangan pernah berpikir bahwa kau sendirian dan tanpa teman di dunia ini. Bukankah aku temanmu? Apakah kenyataan bahwa aku ada di sini untukmu tak membantumu? Adalah hal yang salah, kekasihku, untuk mengeluh bahwa kau sendirian. Ingatlah kepada Allah yang menciptakanmu. Ingatlah bahwa Allah adalah teman bagi mereka-mereka yang tak punya teman. Kesedihanmu untuk ayahmu dan air matamu mengalir bagaikan hujan di musim semi. Tapi ingatlah, ayahmu mungkin memang telah pergi, namun putra ayahmu masih tetap ada. Bebatuan itu mungkin telah pecah dan hancur, namun permata berharga yang dulu tersembunyi di dalamnya kini telah terbebas. Majnun membaca surat itu berkali-kali. Matanya membelalak semakin lebar setiap kali ia membacanya. Sekian lamanya ia mencoba menahan diri. Tubuhnya gemetar bagaikan kuncup bunga yang bersiap akan mekar. Yang dapat dikatakannya hanyalah, "Ya Allah." Ia melipat surat itu dan duduk. Pada saat itulah, air mata mengalir di pipinya dengan begitu derasnya. Tangisannya tak terkontrol, sementara sang penyampai pesan memandangnya. Lalu, Majnun meraih tangan sang penyampai pesan dan mulai menciuminya dengan senang. Akhirnya, ia menunduk dan menciumi kaki pria tua itu. Ketika ia telah mendapatkan ketenangannya kembali, ia memutuskan bahwa ia harus segera membalas surat Laila. Tapi, bagaimana caranya? Sang penyair yang kata-kata bijaknya dikenal di seluruh penjuru Arab itu tak pernah sekalipun menuliskan sajak-sajaknya dalam kertas. "Apa yang harus kulakukan?" jeritnya. "Aku tak mempunyai perkamen ataupun pena." Kemudian si pria tua itu tersenyum, lalu mengeluarkan wadah kulit dari tasnya, membukanya dan mengambil apa saja yang dibutuhkan oleh Majnun untuk membalas surat sang kekasih. Pena, perkamen, tinta dan stempel. "Ini," katanya dengan senyum tersungging di bibirnya. "Silahkan." Majnun mengucapkan terima kasih kepada si pria tua itu dan duduk bersila di tanah dengan perkamen di lututnya. Lalu dengan sapuan lembut penanya ia mulai menulis. Kata-kata keluar begitu mudahnya. Ia tak perlu berpikir panjang untuk menulis. Berapa lama kata-kata itu terpendam dalam hatinya. Dipelihara oleh cinta,
kesedihan, serta penderitaan akibat perpisahan. Kini ia mengukur kedalaman jiwanya sendiri bagaikan seorang penyelam yang menarik mutiara demi mutiara, yang dirangkaikan dalam sebuah kalung yang berisikan kata-kata, titik, koma, serta hiasan. Bagian demi bagian ia satukan untuk menggambarkan kesedihannya. Setelah selesai, ia menyerahkan surat itu kepada si pria tua yang menyadari ketidaksabaran Majnun. Segera menaiki kudanya dan tanpa pikir panjang lagi, ia pergi. Akhirnya ia tiba di tenda Laila dan menyerahkan surat Majnun kepadanya. Jantungnya berdebar bagaikan ngengat yang sayapnya terjebak dalam perangkap. Ia membaca kata-kata yang telah dituliskan oleh kekasihnya sambil meneteskan air mata. Ini merupakan kisah cinta yang benar-benar mengharukan bagi siapapun yang mendengarnya. Namun, apakah isi surat Majnun yang diperuntukkan kepada Laila? Simak kisah selanjutnya di video selanjutnya ya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.